Kenapa justru yang diselidiki kasus rumah DP 0 rupiah yang jelas sudah diendus polisi sebelumnya? Apakah tidak ada kasus yang lebih besar dari itu yang bisa ditahan KPK? Kalau tidak ada, ya sudah. KPK selamatkan uang negara 440 miliar. Hebat gak nih? Ditulis oleh Jaya Surbakti dari sio.com. Sepanjang tahun 2020 kemarin, KPK mengklaim sudah menindak 109 pelaku korupsi dan menyelamatkan uang negara sebesar 440 miliar. Hebat gak nih? Sepertinya kok enggak ya? Masalahnya anggaran untuk KPK itu di tahun 2020 hampir mencapai 1 triliun atau tepatnya 955 miliar. Memang agak naif kalau kita nilai prestasi penindakan perilaku korupsi dari hitungan ekonomi. Tapi kalau bukan hitungan itu, dari hitungan mana kita bisa anggap pekerjaan KPK itu berhasil atau tidak? Secara ekonomi KPK menggunakan uang negara. Kalau bisa kita anggap sebagai modal kerja sebesar 955 miliar. Tapi hanya bisa menyelamatkan uang negara kalau bisa dikatakan sebagai pendapatan sebesar 440 miliar. Ada kerugian sebesar 515 miliar di sini. Hitungan orang kampung begini, kalau KPK nggak ada, ya paling kita kehilangan ayam. Tapi saat kita tugaskan KPK untuk mengejar ayam itu, kita perlu beli motor untuk mereka menjalankan tugasnya. Ya, daripada beli motor, mending beli ayam sekandang-kandangnya sekalian. Masih bisa balikin kerugian ayam, malah bisa dapat untung berkali-kali ayam. Tapi kalau pertanyaannya mengaitkan kinerja KPK selama tahun 2020, mending kehilangan uang 400 miliar atau 955 miliar? Tentu nggak ada yang mau. Semua pasti menjawab maunya tidak ada kehilangan apa-apa. Tujuan untuk membentuk KPK apa sih? Tentunya untuk menyelamatkan uang negara. Tapi kalau setelah KPK ada, malah semakin banyak uang negara yang tidak selamat. Paling tidak tahun 2020, ada 515 miliar yang malah menjadi hilang lagi. Bagaimana kita menjelaskan kehebatan KPK ini? Kalau dijabarkan seperti ini, pasti ada saja orang yang bilang, kamu anti KPK ya? Kamu pendukung koruptor ya? Padahal maksud saya, ada yang salah dengan KPK kita sekarang ini. Benar, KPK mungkin dibutuhkan di negara ini, tapi bukan dengan cara-cara bekerja yang receh seperti ini. Yang koruptor kelas coro mereka kejar, bahkan kadang sampai berlomba-lomba dengan kepolisian atau kejaksaan untuk menetapkan tersangkanya. Tapi koruptor kelas paus, seperti tidak ada yang fokus ke sana. Kalaupun ada, durasi penanganannya sangat panjang sekali, sampai pimpinan KPK berganti berkali-kali. Sulit kita meminta membubarkan KPK pada kondisi sekarang ini, tapi sulit juga kita mengakui KPK bermanfaat bagi negeri ini. Hitungannya jelas di atas tadi. Sebenarnya kuncinya ada pada KPK sendiri. Kalau mereka merasa memang sebagai orang yang dipercaya menggunakan uang 955 miliar, mereka harusnya paham kemampuan mereka sampai di mana. Tidak muluk-muluk lah. Apakah mereka mampu mengembalikan uang negara sebesar 955 miliar juga, sehingga uang negara tidak terganggu, tapi penindakan perilaku koruptor ada? Kalau mereka menghitung kemampuan mereka tidak sampai untuk mengembalikan 955 miliar, bisanya hanya 440 miliar, mereka harus hitung kembali bagian mana dari penggunaan dana itu yang bisa diusutkan, petugas mana yang perlu dirumahkan, atau pos pengeluaran apa yang perlu dihilangkan, sehingga modal kerja bisa turun menjadi 440 miliar. Kalau sudah begini, kata mereka pasti repot. Semua sudah sesuai dengan standar kerja KPK. Dan memang untuk itu diperlukan biaya sebesar 955 miliar itu. Oke, tidak apa-apa. Kalau memang begitu, berarti KPK harusnya minimal bisa menyelamatkan uang negara di tahun 2020 itu minimal 955 miliar pula. Kalau tidak, ya rugi negara membiayai KPK. Itu harus KPK targetkan bagaimanapun caranya. Salah satu yang paling dekat sebenarnya dan mudah sekali menghitungnya adalah kesalahan KPK adalah fokus pada kasus yang kecil-kecil. Padahal biaya untuk mengejar kasus yang kecil dengan kasus yang besar sama saja. Kalau kita mengejar koruptor yang kecil-kecil, biaya itu tetap segitu. Begitu pula kalau kita kejar koruptor yang besar-besar saja. Biaya itu juga segitu, tidak bertambah, tidak berkurang. Pertanyaannya, kalau mau dianggap bermanfaat dan tidak malah merugikan negara, KPK lebih baik milih ngejar koruptor kecil atau koruptor besar? Jawabannya, besar dong. Kalaupun tidak untung minimal balik modal. Tapi pertanyaan kemudian, kenapa justru yang diselidiki kasus rumah DP 0 rupiah yang jelas sudah diendus polisi sebelumnya? Apakah tidak ada kasus yang lebih besar dari itu yang bisa ditangani KPK? Kalau tidak ada, ya sudah biar polisi dan kejaksaan saja yang bekerja. KPK mending rehat dulu saja.
Pihaknya menjelaskan hoaks yang jadi sorotan Jokowi terkait campur tangan pemerintah di kasus ini. Selain itu, TP3 juga mengutarakan niat membawa kasus ke Mahkamah Internasional, sehingga pemerintah tak masalah dengan isu. Ngabalin bongkar pertemuan Amin Rais dan Jokowi. Ada 2 poin penting. Pertemuan tatap muka antara Presiden Jokowi dan tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 anggota Laskar FPI dinilai menyiratkan makna khusus. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin memandang pertemuan yang berlangsung Selasa 9 Maret kemarin itu menunjukkan sisi keterbukaan Presiden Jokowi. Apalagi salah satu perwakilan TP3 yang hadir adalah Amin Rais yang pemikirannya kerap berseberangan dengan pemerintah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin Rabu 10 Maret mengatakan publik memberi penilaian sosok seperti Muhyiddin, Hehamahua, Amin Rais itu menunjukkan Presiden dengan terbuka bisa diajak ngobrol. Biar publik yang menilai apa yang selama ini dituduhkan kepada Presiden Jokowi. Bahkan pihaknya mengungkapkan persetujuan pertemuan oleh Presiden terbilang cepat. TP3 disebut baru berkirim surat dengan pemerintah sekitar 1 bulan lalu. Seharusnya pengajuan pertemuan dengan Presiden harus dilakukan setidaknya 3 bulan sebelumnya. Seperti dilansir CNN Indonesia, Ngabalin mengatakan seharusnya pertemuan itu tidak bisa dilakukan. Ia menyebut permohonan bertemu Presiden harus diajukan 3 bulan sebelum pertemuan. Namun Jokowi sendiri yang menerima permohonan bertemu itu. Tak sampai sebulan, Jokowi membuka pintu istana untuk Amin Rais dan kawan-kawan. Presiden menganggap bahwa ia monggo-monggo saja, karena ada berbagai macam hoaks dan berita-berita, penyebaran fitnah di mana-mana, maka harus segera diantisipasi, diterima, kemudian dibahas ini masalah. Pihaknya menjelaskan hoaks yang jadi sorotan Jokowi terkait campur tangan pemerintah di kasus ini. Selain itu, TP3 juga mengutarakan niat membawa kasus ke Mahkamah Internasional, sehingga pemerintah tak masalah dengan isu-isu itu. Namun, Jokowi berniat menyudahi kegaduhan dengan membuka diri terhadap Amin Rais dan kawan-kawan. Ada 2 poin utama yang ditunjukkan pemerintah melalui pertemuan di Istana Merdeka kemarin. Pertama, pihaknya menyebutkan bahwa pemerintah membuka diri terkait fakta dan bukti baru yang berhubungan dengan insiden pembunuhan di Tol Cikampek kilometer 50. Kedua, Komnas HAM sebagai lembaga independen boleh memanggil siapa saja yang dianggap perlu. Tidak boleh ada yang menghalangi. Diberitakan sebelumnya, 7 perwakilan tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 anggota Laskar FPI menemui Presiden Jokowi. Selain Amin Rais yang memimpin rombongan TP3, terlihat juga hadir Abdullah Hehamahua, Kiai Muhyiddin dan Marwan Batubara. Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Presiden Selasa 8 Maret ikut bersuara. Ini tadi baru jam 10. Presiden Republik Indonesia yang didampingi saya dan Mensesnek menerima 7 orang anggota TP3 yang kedatangannya dipimpin oleh Pak Amin Rais. Tapi pimpinan TP3-nya sendiri adalah Abdullah Hehamahua. Fikahnya menjelaskan, dalam pertemuan 15 menit tersebut ada 2 poin yang disampaikan TP3 kepada Presiden Jokowi. Poin pertama, TP3 menekankan perlu ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Sesuai perintah Tuhan, hukum itu adil. Dan yang kedua adalah ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak maka ancamannya neraka jahanam. Poin kedua, TP3 menyampaikan keyakinannya bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI dan terjadi pelanggaran HAM berat. TP3 juga meminta pemerintah membawa kasus ini ke pengadilan HAM. Hanya itu yang disampaikan mereka, bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga 6 Laskar FPI itu meninggal.